Udah mulai ada? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saufi Ihsan dengan NIM 190102010038. Saya berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan dari pembuatan video ini, saya ingin memenuhi tugas middle test dari usul fikih di bawah bimbingan Bapak Ahmad. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa saja yang saudara pahami tentang syariat, usul fikih, dan fikih. Di sini saya akan menjawab sesingkat mungkin, sepahaman saya saja. Berbicara mengenai syariat, syariat adalah segala sesuatu yang Tuhan turunkan yang tidak bisa diganggu gugat, pasti bersifat universal, dan tidak ada sedikit pun pendapat dari manusia. Contohnya saja seperti Al-Quran. Nah, syariat tidak hanya membahas tentang hukum saja, tetapi di syariat itu juga ada akidah termasuk syariat, ibadah termasuk syariat, tauhidnya, tasawufnya, nah itu semua termasuk syariat. Jadi apapun yang berkaitan apa yang Tuhan turunkan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia, itulah syariat. Lanjut mengenai usul fikih dan fikih. Usul fikih itu seperti metode cara membuat hukum. Kita ibaratkan seperti proses memasak. Nah, memasaknya itu usul fikih. Ketika sudah menjadi masakan, nah barulah itu fikih. Nah, material masakannya itu ya syariat. Syariat itu ibaratnya seperti daging. Cara memasaknya itu usul fikih. Nah, ketika sudah menjadi masakan atau buah hukumnya, barulah itu fikih. Fikih itu bersifat zonni atau dugaan. Jadi sudah tercampur dengan pendapat manusia. Sudah tidak mutlak lagi. Bisa benar, bisa salah. Itulah fikih. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana menurut saudara pentingnya usul fikih terhadap ahwal al-syakhsiyah. Dari waktu ke waktu, hukum itu kan selalu mengikuti perkembangan zaman. Untuk menjawab segala persoalan sesuai perkembangan zaman, maka diperlukan adanya suatu pemecahan masalah berupa penciptaan produk hukum sesuai perkembangan zaman dan realita yang ada, yang tidak pernah ada hukumnya. Zaman kan semakin kesini semakin berkembang, jadi perlu adanya pembaharuan. Karena usul fikih itu sebagaimana mesinnya yang menciptakan produk, sedangkan fikih itu ialah produknya. Ya, lanjut kepada pertanyaan yang terakhir. Sebutkan dan jelaskan apa yang saudara pahami terkait rukun-rukun qiyas dan berikan satu contoh pengaplikasian qiyas terhadap masalah hukum keluarga. Jadi, rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama aslun, yang kedua far'un, yang ketiga hukum asal, yang keempat ilat. Jadi secara singkatnya, aslun itu adalah asalnya, far'un itu adalah cabangnya, hukum asal itu ya hukum asal hukumnya, dan ilat itu ialah sebabnya. Nah, misalnya khamar itu kan asalnya, lalu far'un itu dikiaskan dengan apa khamar itu. Sekarang ini kan ada narkotika, lalu hukum asalnya, hukum khamar itu apa? Haram kan? Nah, maka itu jika narkotika sama dengan khamar, maka hukum asalnya adalah haram. Jadi narkotika itu ialah haram. Ilatnya itu kenapa? Ya karena memabukkan. Nah, jadi asalnya khamar, far'unnya narkotika, hukum asalnya haram, ilatnya memabukkan. Jadi zaman sekarang nih, misalnya far'unnya adalah narkotika, asalnya adalah khamar, hukum asal khamar adalah haram. Kenapa jadi haram?
ilat hukumnya mama bukan. Terus ke pembahasan contoh pengaplikasian kias terhadap masalah hukum keluarga, seperti hukum kewalian nikah di bawah umur, pernikahan yang dipaksa atau wali enggan. Terus bisa juga mengenai pencatatan pernikahan dan akad melalui video conference yang menggunakan metode kias yang hukumnya sama-sama membolehkan kedua permasalahan tersebut karena adanya persamaan ilat. Ya, itulah jawaban penjelasan dari saya mengenai apa itu syariat, apa itu usul fikih, apa itu fikih. Terus yang kedua, bagaimana pentingnya usul fikih terhadap ahwal aksasiyah, dan yang terakhir mengenai rukun-rukun kias dan contoh pengaplikasian kias terhadap masalah hukum keluarga. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata ataupun kekurangan dalam sebuah video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.